Di sini saya Eka Dian Anita dan Siti Masmina akan menjelaskan tentang meningkatkan menulis cerpen untuk siswa SD atau MI. Menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis juga suatu kegiatan produktif dan ekspresif. Dalam kegiatan menulis ini, penulis haruslah terampil memanfaatkan grafologi, struktur bahasa, dan kosakata. Jadi menulis ini biasanya dipergunakan kalau kita benar-benar nggak bisa mengungkapkan sesuatu hal. Jadi kita bisa menulis apa yang kita pikirkan. Keterampilan menulis. Keterampilan menulis merupakan salah satu dari 4 aspek keterampilan berbahasa yang dikembangkan dalam mata pelajaran bahasa Indonesia selain keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, dan keterampilan membaca. Keterampilan menulis sangat penting untuk dikuasai dan dibutuhkan dalam kehidupan modern ini, apalagi seorang siswa, karena banyak memberikan manfaat dan kegunaan. Manfaat dan kegunaan keterampilan menulis. Yang pertama, dapat mengasah pikiran kita. Jadi bisa pikiran kita itu dapat terasah dengan cara gimana sih cara berpikir kita, gimana sih kata-kata yang tepat buat menulis ini gitu. Jadi secara tidak langsung pikiran kita itu akan terasah dengan sendirinya. Yang kedua, dapat mempertajam penalaran dalam menulis. Yang ketiga, dapat meningkatkan kemampuan dalam keterampilan menulis para siswa. Selanjutnya, kalian tahu apa itu cerpen? Ialah cerita pendek bagian dari prosa. Sedangkan yang termasuk prosa selain cerita pendek itu adalah novel dan roman. Nah, menurut definisi Badudu, menemukan bahwa cerpen atau cerita pendek adalah sejenis cerita yang krisis pergolakan jiwa pelakunya tidak menyebabkan perubahan nasib pelakunya. Sedangkan menurut Ambari, cerpen atau cerita pendek adalah cerita yang hanya menceritakan salah satu peristiwa dan seluruh kehidupan yang luas tentang pelakunya. Jadi intinya cerpen itu sesuatu hal, cerita pendek itu yang sudah kita alami, entah itu di masa lampau atau di masa sekarang. Jadi menceritakan pengalaman kita sendiri. Lebih jelasnya, Rusiana mengemukakan bahwa cerpen adalah karangan kisahan yang isinya memaparkan terjadinya suatu peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan. Berdasarkan dengan peristiwa itu dipaparkan siapa yang menjadi pelakunya, bagaimana suasana terjadi, bagaimana jalan menerapkan keterampilan berbahasa yang dimiliki peranan penting dalam kehidupan. Yudi Bharata menyatakan bahwa menulis adalah mengekspresikan gagasan, perasaan, pengalaman dengan menggunakan bahasa lisan sehingga menjadi tulisan yang kejadiannya dan siapa juru ceritanya. Kegiatan menulis cerpen seringkali juga dianggap membosankan dan sulit karena terbatasnya sumber ide. Namun biasanya hambatan tersebut dapat teratasi dengan membiasakan diri menulis dari yang sederhana sampai dengan yang kompleks. Hambatan-hambatan dari menulis cerpen sendiri itu berasal dari jiwa diri siswa sendiri, yaitu kurang berminat untuk menulis cerpen. Jadi karena dia nggak minat, dia akan malas, akan buat apa sih nulis cerpen? Dia akan berpikir seperti itu. Hambatan yang kedua berasal dari guru. Pembelajaran menulis cerpen masih bertumpu pada pembelajaran klasik konvensional dengan strategi atau pendekatan dan metode pembelajaran yang belum mampu menumbuhkan kebiasaan berpikir produktif dan berlatih. Jadi, guru itu juga termasuk hambatan. Kalau seandainya penjelasan guru tentang cerpen itu monoton, itu akan membuat siswa atau siswi itu tidak tertarik untuk menulis cerpen. Faktor internal dipengaruhi oleh kemampuan menulis yang belum cukup, antara lain merasa tidak mampu menulis. Ketidakpercayaan diri yang terlalu besar juga dapat mengakibatkan siswa tidak berani mengambil risiko. Dan terakhir, malas.
Malas itu ya. Kemampuan menulis cerpen yang dimiliki siswa tidaklah sama. Sebagian siswa mampu menulis cerpen dengan baik dan sebagian siswa yang lain masih belum mampu menulis cerpen dengan baik. Dari beberapa sebab rendahnya kualitas menulis siswa, maka perlu adanya penanganan khusus dalam pembelajaran menulis siswa sekolah dasar. Inti penanganan tersebut adalah diperlukannya suatu strategi pembelajaran menulis yang efektif dan efisien bagi siswa. Hal ini dikarenakan dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, guru memegang peranan yang penting dalam pembelajaran sehingga strategi pembelajaran dijadikan sebagai inti penanganan dalam memperbaiki pelajaran. Nah, kalau dalam bahasa sendiri kita perlu pendekatan pendekatan belajar yang memberdayakan siswa. Nah, salah satu pendekatan yang memberdayakan siswa adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan kontekstual merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata. Nah, pendekatan ini juga mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya untuk kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Dalam konteks ini, siswa perlu mengerti apa makna belajar, apa manfaatnya, dan status apa mereka, dan bagaimana mencapainya. Dengan demikian, siswa akan menyadari bahwa apa yang mereka pelajari itu berguna bagi kehidupan sehari-hari, bagi kehidupannya kelak. Nah, kalau dalam kehidupan konteks dalam cerpen ini, pendekatan kontekstual itu bisa membantu dengan cara mengaitkan, contohnya kita mengambil salah satu contoh cerpen. Nah, setelah kita ambil contoh cerpen itu, nah kita bacakan kepada siswa contoh cerpen itu seperti apa. Nah, setelah itu kita kaitkan dengan kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari kita. Contohnya, cerita tentang kancil yang suka mencuri ketimun. Nah, dari situ dapat kita ambil kesimpulan bahwa mencuri itu tidak boleh dan tidak baik. Dengan itu, siswa dapat mengambil kesimpulan bahwa pendekatan kontekstual itu sangat berguna dalam segala jenis mata pelajaran. Jadi siswa itu nggak cuma menerka-nerka ceritanya, oh ceritanya kayak gini, oh cuman kayak gini ceritanya. Nah, jadi mereka itu bisa menarik kesimpulan, menarik benang merah dari cerita itu ke kehidupan yang 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 ada di dunia mereka. Maksudnya yang ada di masyarakat, di keluarga mereka. Nah, jadi intinya mereka itu bisa sadar bahwa mereka menuntut ilmu, mereka belajar itu untuk kehidupan mereka nanti. Jadi mereka itu bisa sadar, mereka itu bisa menumbuhkan rasa semangat mereka untuk menuntut ilmu lebih giat lagi. Nah, sekian dan terima kasih. Maaf apabila ada salah kata dan salah pengucapan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.